Dasar Anda. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Semangat pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kembali lagi Anda bersama saya Bang Bill. Di kesempatan kali ini aku mau mengajak ke kalian untuk kita saksikan ya, kita reaction. Semalam itu ada rakyat bersuara, aku kira malam takbiran mereka liburan gitu karena hari ini kan Idul Adha. Tapi ternyata bikin keributan. Jadi secara kebetulan aku nonton ada yang spesial itu di segmentasi saat David Payung ya, relawannya Pak Jokowi itu memberikan opini atau pendapatnya, kemudian dipotong oleh Refly Harun dan akhirnya terjadi perdebatan antara Refly dan juga David Payung. Nah, yang menarik, Refly menunjukkan bahwa dia ternyata bukan cuma lawyer guys, dia bukan cuma praktisi hukum, dia bukan cuma ahli hukum tata negara, kayaknya dia juga preman. Oke, tanpa berlama-lama kita tonton video ini, Anda ikuti dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita akan lihat apakah video ini juga ada nilai pendidikannya atau tidak. Oke guys, yang diperdebatkan mereka ini kan sekarang begini, bahwa laporannya Pak Jokowi ya, sekali lagi laporannya Pak Jokowi ini ternyata beragam terlapor yang kemudian jadi tersangka. Kita sepakati dulu. Sampai dengan saat ini Refly Harun dan kawan-kawan itu berharap kasus ini selesai atau dihentikan, mengingat ada satu orang yang bernama Egy Sujana plus teman yang lainnya yaitu Rismond bersama Damai Hari Lubis itu sudah mendapat SP3. Oke? Karena sudah mendapat SP3, seharusnya seluruh tersangka itu juga di SP3-kan tanpa kemudian ada mekanisme RJ. Nah, yang dikritisi oleh Ahmad Khozinuddin dan Refly Harun dalam konteks video ini itu berkaitan dengan satu laporan Pak Jokowi yang mentersangkakan mereka semua. Itu seharusnya kalau satu di RJ, maka semua harus di RJ kan, dalam artian semua harus di SP3 kan. Padahal mekanisme yang diatur oleh Polda Metro Jaya, lo mau RJ, maka lo harus kemudian minta maaf atau kemudian berdamai dulu dengan Pak Jokowi, baru kita baru kita SP3 kan. Lo mau SP3, maka lo harus datang ke Solo. Kan begitu, itu yang diatur oleh Polda Metro Jaya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi di video ini kalau kalian tonton sampai dengan akhir, sebenarnya ada pernyataan dari Pak Rifai yang memastikan bahwa Roy Suryo, Rismond, Tifa dan juga para tersangka mereka ternyata itu punya peristiwa dan juga tempat dan kejadian yang berbeda, ya kan? Jadi beda-beda ternyata, si Roy Suryo di mana, Tifa di mana, si Rismond di mana kan gitu. Jadi lokus dan tempusnya itu berbeda. Nah, ini yang kemudian menurut Rifai yang nggak relevan kalau satu RJ dan SP3, yang lain tidak RJ kemudian menuntut SP3 itu nggak bisa gitu. Nah, tapi sudah nggak apa-apa, itu perdebatan teman-teman hukum. Kita ikuti dulu lah penjelasannya. Landasannya bukan landasan normatif atau berdasarkan hukum acara yang bagaimana. Yang ada hanyalah pendapat orang, pendapat pengamat, pendapat mantan Wakapolri kan itu. Tapi biarlah, tentu Polda Metro Jaya juga punya pendapatnya. Polda Metro Jaya juga punya landasan hukumnya untuk melanjutkan proses ini. Kecoh dengan pernyataan Refly Harun ini, apalagi kuasa hukumnya Pak Jokowi menegaskan tadi bahwa lokus dan tempus mereka itu berbeda gitu, walaupun dalam konteks satu pemanggilan yang sama. Bisa kan kemarin pemanggilan itu dalam konteks saksi ya, bukan dalam konteks terlapor tersangka, dalam artian itu menjadi saksi. Apakah Anda mengikuti ini bla bla bla. Aku udah dapat informasi kok dari Polda Metro Jaya bahwa tempat atau pemanggilan yang dalam konteks tanggal 25 itu berkaitan dengan semua yang terlapor itu ditanya apakah kalian ada di situ atau tidak bla 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 bla. Sementara beragam terlapor yang lainnya itu juga punya permasalahan hukum masing-masing. Itu sebenarnya. Tapi kita lanjut. Kenapa ya? Karena sadar dan kemudian bernegosiasi dan datang ke Solo. Dan karena sudah datang ke Solo ya udah diselesaikan, dilepaskan. Kalian aja yang aku lucu loh. Mereka ini kan bersikeras mau berjuang bagaimana caranya. Kayak Ahmad Khozinuddin di forum ini juga berharap bagaimana cepat disidang. Tapi kalau Refly Harun berharap jangan disidang. Bahkan kalau bisa di SP3 kan atau dihentikan. Kenapa? Nah, aku nggak tahu gitu.
Maksudku kalau seandainya mereka melihat bahwa ada hal yang bermasalah secara hukum, kalau ada hal yang dianggap secara tertib administrasi Polda itu keliru, ya pra-peradilan. Kan logikanya begitu aja. Kenapa kok ribut-ribut di media gitu? Oke, tapi kita lanjut. Dari mana Bang Refli menyimpulkan kejaksaan itu merasa ada perkara yang seperti ini? Lawong sudah P21 kok, suratnya sudah distempel, sudah sah, sudah resmi, dan itu sudah disampaikan oleh Humas. Kejaksaan itu nggak seperti itu. Malu-maluin aja Bang Refli. Ini mereka ini, maksudku coba jangan pindahkan persidangan ke media sosial atau ke rakyat bersuara. Ya harusnya ke persidangan aja. Kalaupun memang belum mau persidangan yang nanti diproses di kejaksaan, bikin pra-peradilan di sana, bantai kesalahannya Polda Metro Jaya. Ternyata nggak dilakukan gitu. Ini karena mau mainan apa? Mainan isu. Yang penting bagaimana caranya kita tampil terus. Kita permalukan Polda Metro Jaya, kita permalukan yang namanya Jokowi bersama para termulnya. Maunya begitu terus nih. Jadi Refli itu mencoba untuk menggambarkan, mencoba untuk membuat narasi ke publik, memframing seolah-olah mekanisme persidangan itu dia yang atur gitu loh. Tingkat. Anda lihat ya, dari pernyataan-pernyataan David Payung, adakah pernyataan yang sifatnya menyerang personal, adakah pernyataan yang sifatnya kemudian menjatuhkan martabat Roy Suryo dan kawan-kawan? Yang ada adalah argumentasi ya, argumentasi opini yang tentunya juga Anda bisa melihat ini adalah sesuatu yang positif atau tidak. David Payung mencoba untuk kembali mengingatkan kepada ruang publik kita bahwa isu ijazah Pak Jokowi dan kemudian perkara Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebaiknya diminimalisir. Ini kalau aku mau menyimpulkannya, diminimalisir di ruang publik, terjebak pada opini-opini. Kalau bisa sesegera mungkin selesaikan di hukum. Karena nggak bisa kalau cuma pola-pola ribut di media, ribut di sini, nggak bisa. Ini cuma diselesaikan di hukum. Nah, sementara Refli dan kawan-kawan pernah berpendapat bahwa ini tidak P21 karena Jokowi sengaja tidak mau kemudian ada persidangan. Dia menunggu supaya ada restoratif justice, artinya menunggu supaya SP3 semua. Itu tuduhannya mereka ke Pak Jokowi. Yang kedua, mereka bahkan juga menuduh bahwa Polda Metro Jaya ini tidak tertib administrasi sehingga seharusnya semua di SP3-kan dan kasus ini harus dihentikan. Nah ini kan lucu lagi. Jadi kadang-kadang kontraproduktif Refli Harun dan kawan-kawan. Kadang minta A, kadang minta B, kadang minta C. Ya kan? Nah sehingga itu diingatkan oleh David Payung. Udah nggak usah, daripada kita terjebak pada pendapat di sini mungkin salah, di sana mungkin benar, atau sebaliknya di sana yang salah, di sini mungkin yang benar, yang akhirnya terjadi perdebatan dan konflik horizontal secara intelektual. Ya mending udah selesaikan di hukum. Nah, ingat itu garis bawah. Kalaupun kemudian mau di stop, mau bla 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 bla, itu jangan dipaksakan. Biarkan itu wilayah yang punya kewenangan gitu. Ini ingat baik-baik. Jangan juga tuduh seolah-olah Pak Jokowi yang mau menyetop gitu. Dari kemarin yang minta stop dan berhenti ini kan ya mereka gitu. Nah, kita lanjut. Ya, biarkan kalau misalnya mati ketika bunyi palu itu bunyi. Ya. Nah itu pentingnya kita memberikan pendidikan. Dari kita malam ini anggaplah mengarah ke sedikit-sedikit. Nah dari sini aja kita udah lihat nih Refli Harun sudah pegang mic. Apa maksudnya gitu? Kenapa tidak seperti David Payung? Ketika Refli Harun lagi ngomong, David cuma dengar, apalagi Bang Rifai cuma dengar, mengikuti pendapat mereka. Biarin aja kan gitu. Nah sementara Refli itu kencang betul. Jadi Refli ini orang yang tidak mau terlihat bodoh di depan orang yang ada yang lebih pintar. Refli berharap dia jangan kemudian argumentasinya itu dipatahkan. Ini kelihatan betul. Agak Rio mulai main potong. mau adik-adik mahasiswa generasi bangsa ini dididik dengan cukup opini-opini ini gara-gara termul ini ilmu lagi. Roy Suryo bilang gara-gara termul ini nggak ada adab itu. Refli Harun udah cukup. Lah Refli Harun lo siapa? Anda bukan host di situ gitu. Tapi kita akan lihat guys, bagaimana situasi seperti ini akhirnya kita menganggap rakyat bersuara ini memang forumnya Refli Harun, memang forumnya mereka. Memang rakyat bersuara ini diperuntukkan untuk mereka. Akhirnya orang beranggapan demikian gitu. Salah ya guys ya. Kalau di persidangan baru lo tanya legal standing lo apa, boleh. Ini bukan persidangan Roy. Ini rakyat bersuara. Legal standingnya adalah undangan dari panitia. Jadi kalau rakyat bersuara atau panitianya atau hostnya atau TV yang kemudian mengundang David Payung, ya dia punya legal standing. Beda kalau seandainya David Payung itu tidak punya legal standing, datang ke persidangan memberikan komentar, baru lo babat habis. Ini lucu-lucu aku istilah legal standing ini. Udah, nggak punya legal standing. Relawan
bubarin aja relawan tuh ngapain? Walah relawan bubarin aja. Relawan sebenarnya pasca pemilu udah nggak ada aktivitas mereka masing-masing sekarang. Tapi begitu kalian juga mengapa ya istilahnya mengobok-obok Pak Jokowi dan juga relawannya, ya wajar kalau mereka kemudian akhirnya eksis terus. Dan lagi pula emang apa salahnya kalau ada relawan? Nggak ada kampanye Om ya. Pernyataan David Payung itu tidak berhubungan dengan kampanye. Dalam undang-undang pemilu istilah kampanye itu berkaitan dengan orang ya mengorbitkan orang lain. Ya, orang berulang-ulang menjelaskan tentang orang lain. Orang lain itu siapa? Peserta pemilu atau peserta pilkada. Siapa yang hari ini jadi peserta pemilu sama peserta pilkada? Dan apa yang dikampanyekan oleh David Payung? Lagi pula, apapun yang disampaikan oleh David Payung, ya cukup nanti host aja yang hentikan. Udah, cukup. Ya Anda nggak perlu menghentikan orang lagi bicara. Anda hormati orang lah. Bang David itu duduk manis menghormati Bang Refli Harun yang sementara bicara. Kan gitu. Itu yang aku anggap ini tidak adil suasana pola-pola kayak gini guys. Oke, kita lanjutkan dulu apa yang terjadi sekarang. Isinya tuh sedikit aja. Jadi gini, ya. Langsung menghantam, isinya sedikit aja. Karena memang Refli, dia tidak mau ada orang yang terlihat cerdas di depannya. Jadi dia harus bunuh karakternya, dia harus serang secara personal. Ini gaya-gaya begini guys. Bang Refli juga lebay betul menjelaskan sesuatu yang nggak substansial. Orang bilang yang dimaksud dengan serahkan kepada hukum ya termasuk itu tadi. Hukum itu mulai dari laporan sampai dengan persidangan. Kan gitu. Ada yang kemudian di SP3 kan, ada yang dihentikan, ada yang dilanjutkan. Udah ngerti, nggak penting, nggak substansial. Ini yang menurutku kosong guys. Kita lanjut. Penyinak. Lo mau apa? Dikiranya David takut. Tapi tetap David tidak berdiri. Dia tetap tenang dan dia tidak mau melakukan sesuatu yang di luar orang-orang normal gitu. Nah berarti kan kelihatan Refli Harun ini kekanak-kanakan gitu. Aku kira ketika dia memotong pembicaraan seorang David Payung, ada hal yang substansi yang dia mau sampaikan. Lah ya cuma mau jelaskan bahwa yang namanya proses hukum itu ya dari laporan sampai dengan terakhir. Lah iya makanya katanya si David, lah memang kan prosesnya sekarang itu sedang terjadi. Apa masalahnya? Baru kenapa kamu potong? Lah lo motong gue lagi ngomong. Kalian kalau waras, kalian akan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Refli Harun ini udah keterlaluan. Dia cuma sok pintar dan sok mau menjelaskan kepada ruang publik seolah-olah paling pintar, dan dia menganggap orang yang di depannya dia yang kemudian dia istilahkan termul adalah orang-orang yang nggak punya pikiran, nggak punya harga diri. Inilah kejahatan yang sering dimiliki oleh mereka-mereka ini yang merasa paling benar di negeri ini guys. Untuk itu kalau kita punya kewarasan berpikir, jangan pernah kita kemudian mengagumi pihak-pihak atau orang-orang yang modelnya seperti ini. Menurut kalian bagaimana? Ayo. Menurutku seperti itu guys. Jadi kita harus sepakati dulu bahwa gaya-gaya seperti ini itu sangat tidak elok, sangat tidak tepat, sangat tidak benar, sangat memalukan, tidak menunjukkan bahwa dia orang punya kapasitas. Dia teriak-teriak seperti preman, dia teriak-teriak seolah-olah dia yang paling jago, dan dia lupa bahwa orang-orang yang sebenarnya selalu dia rendahkan, dia hina, juga punya harkat dan martabat. Jangan karena kebetulan disematkan sebagai pakar hukum, jangan karena kebetulan figur publik nasional kemudian seolah-olah merendahkan orang. Saya setuju dan saya salut terhadap David Payung yang kemudian melakukan perlawanan, dalam artian juga ikut memprotes gaya-gaya Refli Harun yang memotong pembicaraan. Ketika kemudian dia potong, tidak ada hal yang substansi yang dia sampaikan. Yang ada hanyalah ingin menjelaskan sesuatu yang ruang publik paham kok, nggak perlu dia jelaskan. Yeah. Jadi aku kira Refli Harun, Anda menjadi anak-anak dan tidak pantas mendapat gelar sebagai pakar hukum tata negara. Anda layaknya Roy Suryo, Anda layaknya orang-orang yang sebenarnya tidak punya harga diri menurutku. Kalau orang punya harga diri itu punya wibawa. Dia harus tegar, elegan, bicara tidak merendahkan orang. Bicara itu kemudian tidak suara-suara keras, tidak bentak-bentak. Ya itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Minal aizin wal faizin. Selamat Idul Adha. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil. Offside. Betapa ku menyayangi
Selama nadi ini masih berdenyut, suara kebenaran tak akan pernah surut. Kami berdiri tegak, merajut fakta untuk negeri. Karena detak jantung kami adalah dedikasi untuk informasi yang hakiki. Kami, YouTuber Nusantara.